adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat sore Bapak Ibu kekasih Tuhan dan Shalom. Yang kami hormati Ketua Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur bersama segenap jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya. Yang kami hormati Ketua-ketua PWGT Seklasis Makassar Timur. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di lingkup Klasis Makassar Timur, baik yang ada di gedung gereja Jemaat Lanraki Biringkanaya maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya sehingga kita boleh diperjumpakan pada sore hari ini
lewat ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Walaupun kita hanya di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bersama kita. Dan lewat ruang virtual ini, kita bisa saling mendoakan, kita saling mendukung satu dengan yang lain dan bisa berdoa dan beribadah bersama. Terima kasih pada sore ini PWGT Jemaat Lanraki Biringkanaya boleh mengangkat pelayanan bersama dengan tim paduan suara dari Jemaat Tama Lanrea dan paduan suara klasis. Adapun susunan acara yang akan kita jalani bersama, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT, sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, selanjutnya ibadah syukur bulanan, dan penutup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Jemaat Lanraki Biringkanaya maupun saudara-saudara yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama satu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Menyanyikan lagu mars dan himne PWGT yang akan dipimpin oleh Nyonya Heri Sikombong. Mohon jemaat kita bangkit berdiri. Dunia
Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu. Jayalah selalu PWGT, jayalah, ibarat setangkai mawar, sekuntum melati. Namamu harum semerbak di persada Nusantara. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja. PWGT, engkau pejuang wanita Gereja Toraja, menjadi pelayan dan teman sekerja Allah. Kehadiranmu bawa kesejukan bagi semua, jaya selamanya. Jemaat disilahkan duduk. Sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar Timur dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua 2, Nyonya Agustina Prabowo. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PMG Jemaat Landraki Biringkanaya bersama jajarannya, yang terhormat Pendeta Eliasar Palondongan STH dan Pendeta Rosalina Wanti Palaklangan STH, di mana kedua hamba Tuhan ini mengambil bahagian dalam pertemuan syukur bulanan secara virtual PWGT Klasis Makassar Timur pada bulan ini, dan juga kepada seluruh majelis gereja Jemaat Landraki Biringkanaya, dan terlebih kepada pengurus PWGT Jemaat Landraki Biringkanaya yang telah mempersiapkan diri demi terlaksananya ibadah syukur bulanan pada saat ini. Dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini, kami sebagai pengurus PWGT Klasis Makassar Timur menyampaikan mohon maaf kepada seluruh anggota PWGT Klasis Makassar Timur dimanapun berada atau yang bersama-sama
mengikuti ibadah pada saat ini, dan sudah 3 bulan berturut-turut diadakan ibadah virtual ini oleh karena keadaan, dan tentunya kita mengetahui semua bahwa apapun yang kita laksanakan pada saat ini, kita berpedoman kepada protokol kesehatan karena adanya COVID-19. Walaupun kita telah lalui new normal dan masuk ke in-normal, namun kita tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan ada penekanan pada tanggal 29 Agustus 2020 pada rapat evaluasi PWGT Klasis Makassar Timur yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, ditekankan bahwa pada ibu-ibu 8 jemaat Klasis Makassar Timur yang telah mengambil baju kaos untuk perayaan Paskah tahun 2020 ini, namun tidak terlaksana oleh karena adanya COVID-19, diharapkan supaya kepada ibu-ibu anggota PWGT Klasis Makassar Timur yang telah mengambil baju kaos supaya segera dilunasi pada tahun ini, dan tentunya itu dikoordinir oleh ketua PWGT jemaat masing-masing, dan disampaikan pada rapat evaluasi bahwa walaupun tidak terlaksana Paskah pada tahun ini, namun kita harapkan untuk tahun 2021 tetap kita laksanakan, dan tentunya itu semoga COVID ini akan berlalu daripada kita semua. Dan masih diharapkan kepada panitia yang sudah terbentuk sebagai nyonya rumah untuk perayaan Paskah tahun 2021, dan sebagai nyonya rumah adalah PWGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini di dalam persekutuan ibadah syukur bulanan secara virtual ini, tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliasar Palondongan STH dan Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palalangan STH yang akan memimpin ibadah kita pada saat ini. Dan tentunya seluruh acara atau kegiatan kita ini biarlah itu berjalan sesuai dengan rencana. Dan sekali lagi kami berterima kasih kepada PMG Majelis Gereja Jemaat Landraki Biringkanaya, PWGT Jemaat Landraki Biringkanaya,
yang pada saat ini kita melaksanakan ibadah syukur bulanan ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam PWGT. PWGT pasti lebih baik. Demikian sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar Timur. Tuhan memberkati. Ibadah syukur bulanan yang akan dipimpin oleh kedua hamba Tuhan, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Lanraki Biringkanaya, pemimpin liturgi, Pendeta Eliaser Palondongan Sarjana Teologia, dan pelayan firman, Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palalangan Sarjana Teologia. Kepada kedua hamba Tuhan, dengan kasih disilahkan. Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur karena masih dimungkinkan bersekutu melalui ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Walau sebagian besar harus beribadah dari rumah, tetapi melalui ruang virtual ini kita tetap meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Sesungguhnya Tuhan setia dalam segala pekerjaannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Dalam tuntunan tema kasih Allah seperti ibu, kita memuliakan dan menyembah Allah Sang Perisai hidup kita. Hai makhluk Allah, alam semesta. Jemaat silakan berdiri. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Kita tetap berdiri dan dengarkanlah perintah untuk mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain, seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kamu sekalian. Disilakan duduk kembali.
Kita telah mendengarkan perintah mengasihi yang menuntun kita kepada pengenalan akan dosa kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita dalam bentuk lagu Ku Datang Kepadamu. Kita akan nyanyikan secara berbalasan. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Bagi kamu sekalian yang datang tunduk di hadapan Tuhan mengakui segala dosa-dosa dan kelemahan, maka berita anugerah diteguhkan kembali. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita responi akan berita anugerah bersama-sama dengan melakukan Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Untuk pelayanan firman Tuhan akan dilayankan oleh hambanya Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palaklangan, Sarjana Teologia. Silakan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Kita persiapkan bacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 13. Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah suluh dan pedoman kehidupan kami. Kami telah berkumpul ya Tuhan, dan kami akan bersama-sama menghayati kebenaran firman-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 66 ayat 7 sampai 13. Baik, saya akan membacakannya dan ibu-ibu akan menyimaknya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan sungai negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allah-Mu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong,
akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, membicarakannya dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom bagi kita semua, dan kami mau menyapa ibu-ibu yang ada di rumah dan di mana saja berada yang ikut bergabung dalam ibadah kita saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah kasih Allah seperti ibu. Kasih Allah seperti ibu. Gambaran Allah lebih sering kita pahami sebagai seorang bapa. Gambaran ini berasal dari tradisi atau konteks budaya Israel dan dunia Timur Tengah yang sifatnya patriarkal. Dalam pemahaman patriarkal, seorang pria atau bapa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seorang wanita atau ibu. Seorang laki-laki memiliki otoritas yang harus dan patut untuk dihormati. Tidak mengherankan dalam budaya patriarkal, sifat maskulin sangat menonjol. Karena itu makna kasih juga lebih sering dipahami secara maskulin. Bentuk kasih yang maskulin itu ditandai dengan sikap yang disiplin, tegas, tidak kompromi, legalitas dengan menaati peraturan dan hukum secara harafiah. Tentunya pada satu sisi, bentuk kasih yang maskulin memberi kontribusi yang sangat positif. Karena setiap anak sudah dididik untuk bisa memiliki batasan-batasan yang mana yang dilarang dan yang mana yang diizinkan. Seorang anak bisa dididik menjadi anak yang memiliki disiplin yang sangat tinggi. Itu sisi positifnya. Dan memang agama monoteisme seperti agama Yahudi atau Yudaisme lahir dalam budaya Timur Tengah, di mana memiliki padang gurun, banyak padang gurunnya, sehingga ya mereka memiliki kepribadian yang keras, ya sebagaimanalah orang yang hidup di padang gurun. Dan ini juga yang menjadi sisi positifnya, sisi negatifnya, di mana kasih yang sifatnya maskulin itu lebih menonjolkan sifat yang keras dan garang. Ya, ini sisi negatifnya. Namun, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Alkitab, gambaran tentang Allah tidak hanya bersifat maskulin, tetapi juga ada sifat feminimnya. Beberapa kali Allah digambarkan sebagai seorang ibu atau induk. Ketika Tuhan Yesus menangisi Yerusalem dalam Lukas pasal 13 ayat 34, di situ Yesus mengatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Di sini kasih Allah digambarkan sebagai seorang induk atau sebagai seorang ibu. Nah, kemudian dalam bacaan kita Yesaya pasal 66 ayat 13, Allah menyebut dirinya sebagai seorang ibu yang menghibur anak-anaknya. Kita perhatikan di ayat 13 yang bawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama apa yang dikatakan di situ. Yesaya pasal 66 ayat 13. Kita mulai. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya, jelas di sini Yerusalem akan dihibur oleh
Allah. Allah tidak meninggalkan umatnya di Yerusalem. Sebaliknya, dengan kesetiaan seorang ibu, Allah mendampingi dan memberi semangat hidup kepada umatnya yang ada di Yerusalem yang saat itu berada dalam penindasan dan masa depan mereka suram. Bila umatnya merasa terancam, merasa takut dan gelisah menghadapi musuh-musuh yang mengelilingi mereka, Allah menggendong dan memeluk mereka dengan kehangatan cinta seorang ibu. Demikian pula ketika mereka lapar haus secara rohani, Allah berkenan memberi air susunya untuk mereka minum. Kesaksian kitab Yesaya ini menyentuh kalbu, karena Allah tampil sebagai seorang ibu yang memberikan susunya secara berlimpah. Umat yang saat itu sedang bersedih, sedang bergumul, memiliki kekuatan baru. Mereka punya pengharapan, mereka bersuka cita karena mereka sungguh meyakini dan merasakan pertolongan Allah. Semula mereka berkabung, semula mereka mengalami duka cita, tetapi semua itu diubahkan menjadi sorak-sorai, menjadi tari-tarian. Dalam relasi dengan Allah, umat Israel mengalami curahan keselamatan dan berkat Tuhan yang berlimpah seperti air sungai yang mengalir. Dan itu juga yang diungkapkan dalam Yesaya pasal 66 ayat 12. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yahweh, yaitu Allah Israel, juga adalah Allah yang feminim dan keibuan. Dia menyayangi setiap umatnya seperti seorang ibu yang mencintai buah kandungannya. Karena itu Allah juga disebut sebagai Maharahim. Sebutan rahim menunjuk kepada alat reproduksi atau tempat janin bertumbuh dalam kandungan seorang ibu. Seorang ibu yang baik pastilah akan mencintai buah rahimnya, yaitu anak-anak yang dilahirkannya. Dia akan tetap menyayangi anak-anaknya walaupun memiliki kekurangan atau keterbatasan. Demikian pula halnya dengan kasih Allah. Dia sangat menyayangi umatnya seperti seorang ibu yang mencintai anak-anaknya tanpa syarat, bahkan rela mencintai sampai terluka. Walau seorang anak menyakiti hati seorang ibunya, tetapi ibunya tetap berkenan memberikan air susu, memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Tentunya kasih ibu di sini bahwa dia tidak mentolerir ketika seorang anak itu melakukan suatu kesalahan. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa karena cinta kasih dari seorang ibu yang menonjol ini, sehingga setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya, dia akan menyingkapinya dengan lebih bijaksana. Itu sebabnya umat beriman akan merasa aman seperti berada dalam dekapan kasih seorang ibu. Kita seringkali hidup dalam kekhawatiran karena kita jauh dari dekapan dan belayan kasih sayang anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi. Itu sebabnya kita sering merasa berjalan seorang diri dan mengalami kesepian dan ketandusan rohani. Dalam hal ini kita tidak boleh terlalu mempersalahkan mereka, karena toh juga mereka punya keterbatasan. Karena itu, andalkanlah Kristus, Allah yang senantiasa menolong kita, mendampingi kita. Di dalam Kristus Allah tidak hanya tampil sebagai seorang bapa yang maskulin, tetapi juga sebagai ibu yang feminim. Dia memelihara kita dengan kasih sayangnya tanpa syarat. Allah juga berkenan menerima kita apa adanya. Dalam rangkulan kasih-Nya, segala kekhawatiran kita akan segera sirna. Demikian pula seluruh kehausan rohani, luka-luka batin, keputusasaan akan dipulihkan dalam dekapan kasih Allah.
melalui air susunya yang melimpah bagi kita. Kekhawatiran kita akan diubah menjadi sukacita. Kelemahan diri kita akan diubah menjadi kekuatan yang baru. Karena itu di dalam Kristus kita menemukan Allah yang lemah lembut, Allah yang pengasih dan maha rahim. Di dalam Kristus pula kita dimampukan untuk memperlakukan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan sikap hormat dan bijaksana. Bahkan dalam Kristus kita dimampukan menjadi pribadi yang kaya dalam pengampunan. Semoga kita selaku ibu-ibu mampu menghadirkan kasih Allah itu dalam keluarga kita. Seperti seorang ibu yang sungguh mencintai dengan tulus, mau mengampuni suami kita, anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Dengan tulus kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka tidak hanya dalam keluarga kita, tetapi juga di tengah-tengah persekutuan kita dan lingkungan di mana kita berada. Kita dimampukan untuk menaburkan kasih Allah, kasih yang tidak hanya tegas, tetapi juga kasih yang seperti seorang ibu yang menyayangi dengan penuh kehangatan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini dan menjadi respon kita. Kita akan menyatakan buah-buah iman kita melalui persembahan kasih, dan setelah kita menyatakan buah iman kita akan dilanjutkan persembahan pujian. Yang pertama, persembahan pujian dari PWGT Jemaat Tamalan Rea, dan disambung dengan persembahan pujian PWGT Klasis Makassar Timur, dan juga dilanjutkan persembahan pujian PWGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Mengantar kita bersama-sama untuk menyatakan ungkapan syukur kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sambil persembahan kita jalankan, kita nyanyikan bersama, bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah
Silakan vokal grup PWGT Jemaat Tamalandrea. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh
Marilah kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengatasi seluruh langit dan bumi. Tetapi Engkau lebih dekat daripada kami mendengar detak jantung kami sendiri. Di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau menyimak dengan penuh cinta seluruh keluh kesah kami. Di dalam Putra-Mu kami melihat belah rasa Allah, sehingga kami memperoleh keberanian untuk menyampaikan seluruh syukur dan permohonan kami. Kami bersyukur atas terlaksananya ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur. Kami percaya melalui kegiatan ini yang diprogramkan oleh pengurus PWGT Klasis akan mempererat kami dan membangun iman percaya kami. Berkati pengurus PWGT mulai dari tingkat jemaat, klasis, sampai kepada pengurus di tingkat pusat dalam lingkup gereja Toraja. Berkati program-program yang telah direncanakan. Biarlah semua program itu dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dan menguatkan seluruh PWGT gereja Toraja dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyatakan kasih-Mu yang tegas, tetapi juga menghangatkan kami seperti cinta kasih ibu kepada anak-anaknya. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu atau ibu-ibu PWGT yang saat ini beribadah bersama-sama di tempat mereka masing-masing. Engkau mengenali mereka, Engkau sungguh paham apa yang menjadi pergumulan mereka. Karena itu rengkuhlah mereka dengan cinta-Mu, rangkullah mereka dengan kasih-Mu ketika mereka tertatih berjalan di tengah kemurungan dunia ini. Apapun yang sedang mereka hadapi, persoalan ekonomi dan pekerjaan karena kelesuan ekonomi yang menghantam bangsa kami bahkan dunia. Engkau menyediakan yang mereka perlukan, kekhawatiran mereka akan kesehatan mereka atau orang-orang yang mereka cintai. Seperti kami berdoa bagi kekasih kami, Ibu Yuspin Lebang yang dirawat di rumah sakit, dan kekasih kami, Bapak Argo Supa yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau mendampinginya untuk tetap percaya bahwa Tuhan Sang Penyembuh ajaib bukan hanya mampu menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga batin yang kerap dikuasai oleh kekhawatiran. Bagi mereka yang mengalami masalah dalam relasi dengan orang yang mereka cintai, dengan rekan-rekan kerja dan sahabat-sahabat mereka, pulihkanlah relasi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bersehati membawa bangsa bahkan dunia kami yang tengah berperang melawan virus corona dan juga melawan kesombongan kami, sikap mementingkan diri sendiri yang membelenggu kami. Pulihkanlah kami, pulihkanlah dunia dan bangsa kami. Pakailah para pemerintah untuk memperjuangkan kehidupan seluruh bangsa ini. Pakailah kami untuk menjalani hidup ini dengan tidak ceroboh dan sembrono, tetapi dengan berdisiplin kami berpartisipasi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa bagi dokter, para medis, Satgas Covid dalam misi mereka. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bersama keluarga mereka. Para ahli yang berusaha menemukan serum atau vaksin dari virus corona, beri kemampuan kepada mereka. Kami bersyukur bagi ibu-ibu yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa bagi ibu-ibu PWGT dalam menjalani tanggung jawab mereka. Beri kesabaran, beri cinta kasih yang besar di dalam mendampingi suami, di dalam mendampingi anak-anak atau cucu yang harus belajar secara online dari rumah. Berkati persembahan kami ya Tuhan, biarlah dapat dikelola dengan baik. Demikian pun semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, vokal group atau tim vokal group dari PWGT Jemaat Tamalan Rea, vokal group PWGT Jemaat Lanraki, dan vokal group PWGT Klasis. Juga tim multimedia Jemaat Lanraki, organis Kantoria, serta PWGT Jemaat Lanraki sebagai jemaat penghimpun. Biarlah pelayanan kami berkenan bagimu. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan pimpinlah kami. Tuhan, dengarlah doa-doa kami yang terhimpun bersama dengan doa-doa yang tak terucapkan dalam batin kami masing-masing. Jawablah Tuhan dengan belas kasih-Mu seturut kehendak-Mu.
Kami bawa doa ini melalui Kristus Yesus, sahabat kami, Immanuel, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita bersama-sama melakukan Mari Sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Ibu-ibu kekasih Tuhan, pergilah dan jalanilah hidup dalam terang kasih Allah yang menghangatkan dan menyegarkan kita semua. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai lagu penutup, mari kita bersama-sama melakukan Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beri ku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui hidupku. Dari Gedung Gereja Jemaat Landraki Biringkanaya, kami semua yang bertugas hari ini mau menyapa semua ibu-ibu PWGT Seklasis Makassar Timur yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kami yang bertugas, juga organis kantorya, tim multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, mengucapkan kepada kita, salam sehat, Tuhan memberkati kita, PWGT pasti lebih baik.